Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Kebudayaan Borneo. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul nilai-nilai Islam yang terkandung pada tradisi ruahan di Desa Mandor. Latar belakang dari tradisi ruahan ini yaitu sampai saat ini tradisi dan budaya masih dipertahankan oleh masyarakat, tepatnya masyarakat Desa Mandor. Salah satu tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Mandor ialah ruahan, yang mana ruahan adalah salah satu tradisi kebudayaan yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini pun merupakan bentuk usaha masyarakat dalam meningkatkan tali silaturahim antar warga di Desa Mandor. Di sini saya mengambil pendapat menurut 3 ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Malioneski. Menurut Malioneski, tradisi ini dilakukan untuk memuaskan masyarakat yang ada di tempat itu dengan aktivitas tersebut. Menurut Siberani, di dalam tradisi ini terdapat kedamaian dan kesejahteraan. Karena dengan melakukan tradisi ruahan, masyarakat Desa Mandor bisa saling meningkatkan tali silaturahim antar masyarakat di Desa Mandor. Dan menurut Budi Santoso mengatakan bahwasanya sumber-sumber informasi yang didapat yang tidak tertulis, seperti halnya dengan memperhatikan tingkah laku yang ditujukan untuk kegiatan teknis sehari-hari, mempunyai kaitan dengan kepercayaan tertentu ataupun dengan bentuk hasil karya masyarakat pendukungnya. Sebenarnya oleh warga masyarakat masih ada yang terikat dan memegang teguh adanya tradisi yang berlaku di dalam kelompoknya dan kebudayaan merupakan warisan para leluhur. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, saya tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul nilai-nilai Islam yang terkandung pada tradisi ruahan di Desa Mandor. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu menjelaskan pengertian dari kebudayaan. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan juga ada teori. Yang pertama yaitu Islam sebagai agama. Makna Islam sebagai agama yang di dalamnya ada taat, patuh, tunduk, atau pasrah, bersih, suci, damai, yaitu rahmatan lil alamin. Adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Yang kedua ada Islam sebagai nilai. Makna Islam sebagai nilai di dalamnya ada akidah, tauhid, iman, syariat, akhlak, ibadah, dan etika atau moral. Tradisi dan konsep Islam diketahui. Tradisi ruahan ini telah diketahui oleh masyarakat yang ada di Desa Mandor dan juga dikenal, dipakai, dan tentunya juga diakui oleh masyarakat yang ada di sana. Maksud diakui di sini yaitu diakui secara Islam dan juga diakui secara budaya. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kebudayaan. Kebudayaan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada kebudayaan materi. Kebudayaan materi ini merupakan suatu kebudayaan yang meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba yang memiliki nilai lisan.
Yang kedua ada kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material merupakan kebudayaan yang terdiri dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran adat, keyakinan, dan kebiasaan yang diikuti anggota masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut Cohen Jadiningrat ada 7 unsur. Yang pertama bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan yang ketujuh ada sistem yaitu kesenian. Selanjutnya ada tujuan kebudayaan. Menurut Malinowski, tradisi ini dilakukan untuk memuaskan masyarakat yang ada di tempat itu dengan aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Siberani, di dalam tradisi tersebut terdapat kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Jono Soekanto, tradisi ini dilakukan untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Oleh sebab itu, tujuan budaya dalam konteks tradisi ruahan tersebut ingin mendapatkan apakah masyarakat desa Mandor yang dipilih ini benar-benar merasa terpuaskan dengan adanya tradisi ruahan tersebut. Apakah tradisi ini dilakukan oleh masyarakat desa Mandor terdapat kedamaian dan kesejahteraan? Apakah dengan melakukan tradisi ini masyarakat desa Mandor bisa menghilangkan rasa keluh kesah dan kekecewaan mereka? Adapun kesimpulannya yaitu ternyata tradisi itu termaksud bentuk dari budaya. Oleh sebab itu maka tradisi yang ingin dikaji pada bagian ini adalah termasuk dalam bentuk budaya. Tradisi ruahan masyarakat desa Mandor. Tradisi ruahan berasal dari kata ruah. Nama Jawa untuk bulan kedepannya ada dalam kalender Islam yaitu Sya'ban. Tetapi masih berasal dari bahasa Arab ruh yang berarti jiwa atau ruh. Tradisi ruahan ini juga tradisi dalam rangka memperingati meninggalnya anggota keluarga atau tradisi yang dilakukan untuk mengirimkan, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini pun merupakan bentuk usaha masyarakat dalam meningkatkan tali silaturahim antar warga di desa Mandor. Tradisi ini telah dilakukan selama bertahun-tahun yang menggabungkan antara kepercayaan adat dan ajaran agama Islam. Tradisi ruahan dijaga kelestariannya sampai sekarang dan masih dijalankan, tepatnya di Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Sya'ban atau sebelum bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sebagian umat Islam percaya bahwasanya pada bulan tersebut adalah bulan yang baik untuk berbagi dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Meskipun demikian, berbagi dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia tidak hanya pada bulan tersebut. Selain bulan Sya'ban atau bulan Ramadan pun juga bisa untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, untuk tradisi ruahan ini, masyarakat desa Mandor melakukannya tepatnya pada bulan Sya'ban tersebut. Tradisi ruahan ini adalah salah satu perbuatan mulia karena warga masyarakat mendoakan atau mengirim doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah meninggal dan melakukan sedekah dengan memberi makan kepada sesama, yaitu dikarenakan mengharapkan keberkahan dari sedekah tersebut. Dalam tradisi ruahan, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya dikenal senang menggunakan simbol-simbol dalam tradisinya, seperti juga dengan menggunakan sajian ketan, kolak, dan juga apem dalam tradisi ruahan ini yang makna ketiganya memiliki makna. Adapun makna dari ketan, nama ketan sendiri dalam kepercayaan masyarakat Jawa memiliki banyak sekali makna. Ketan bisa diartikan keraketan atau ngeraketke yang artinya merekatkan, dimaknai sebagai simbol terekat tali persaudaraan antar sesama manusia. Yang kedua ada kolak. Kolak adalah sajian makanan manis yang terbuat dari ubi, pisang, dan kolang kaling yang disajikan bersama kuah santan dan juga gula merah. Namun kolak sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab yaitu kata kholaqa yang artinya menciptakan, atau juga dari kata kholik yang berarti sang pencipta.
Dengan kata lain, kolak ini merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kolak ini sebagai simbol harapan dari pembuatnya agar selalu ingat kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada apem. Apem adalah kue tradisional masyarakat Jawa yang terbuat dari tepung beras dan berbentuk bulat pipi. Dalam memasak juga membutuhkan kesabaran karena harus menggunakan bara api kecil untuk menghasilkan apem yang matang sempurna sampai ke dalamnya. Nama apem sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab yaitu kata afwan yang artinya memohon ampunan atau berasal dari kata afwan yang artinya meminta maaf. Dengan ini, apem dimaknai kalau kita diharapkan selalu bisa memberi maaf atau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, atau juga dimaknai sebagai pertaubatan manusia yang memohon ampun. Akan tetapi, dalam tradisi ruahan pada masyarakat Desa Mandor, sayangnya tidak menggunakan simbol-simbol tersebut. Masyarakat Desa Mandor hanya menggunakan simbol yaitu memberi nasi berkat atau nasi berkah kepada orang-orang yang ikut dalam tradisi ruahan tersebut. Nasi berkah ini dimaknai dengan maksud mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ruaha memiliki tata cara yang unik di setiap daerah, namun sebagian besar memiliki konsep yang sama, yakni untuk mendoakan para leluhur mereka. Tradisi ruahan ini biasanya dilakukan di rumah warga secara bergantian, yaitu tepatnya di Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, di mana dalam tradisi tersebut orang-orang yang terlibat di dalamnya yaitu ada keluarga terdekat, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat tentunya. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang ada di sekitar situ. Lalu dengan bersama-sama berzikir, membaca tahlil bersama-sama beserta doanya dengan dipimpin satu orang yang telah dipilih atau dipercaya dan sudah menjadi kesepakatan masyarakat itu sebagai orang yang memimpin ke pembacaan doa-doa dalam acara ruahan tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada tradisi ruahan ini yaitu ada hormat kepada orang tua, menjalin persaudaraan, silaturahim, suka bermusyawarah, cinta lingkungan, suka bersedekah, dan tanggung jawab tentunya. Yaitu dengan melakukan tradisi tersebut, masyarakat Desa Mandor bisa saling menghormati dan juga bisa saling menjaga tali silaturahim dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang nilai-nilai Islam yang terkandung pada tradisi ruahan di Desa Mandor. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.